Di suatu waktu sebuah perusahaan teknologi menemukan perangkat canggih yang membuat manusia bisa melakukan dua aktivitas sekaligus, walau tubuh aslinya tetap berada di satu tempat. Namun tanpa diduga, seorang gadis dan mantan tentara yang ini memutuskan untuk menghentikan teknologi tersebut, karena mengingat kalau perangkat ini malah membuat umat manusia mengalami kemunduran. Film dimulai pada tahun 1990 saat Chris membuat seorang profesor kagum dengannya setelah menyelesaikan sebuah tes fisika yang terbilang sangat rumit. Tes yang memakan waktu 3 hari bagi Einstein tanpa diduga mampu dikerjakan oleh anak itu hanya dalam hitungan jam. Kemudian kakak kandungnya yang bernama Michelle menyarankannya untuk langsung lompat kelas ke tingkat perguruan tinggi karena kecerdasan Chris yang sangat fantastis. Namun Chris yang masih ingin menikmati masa kecilnya dengan tegas menolak saran tersebut. Tanpa diduga di saat itu, seorang tentara menegur gambar robot yang ada di kaos Chris sambil mengingatkan kalau perang dengan robot akan segera dimulai. Ternyata, karakter robot di kaosnya bernama Cosmo, yang merupakan tokoh utama pada film kartun yang sangat Chris favoritkan. Namun karena sentimen negatif mengenai robot sudah tersebar luas, pemerintah akhirnya melarang film tersebut, yang membuat Chris tidak bisa lagi menontonnya. Diketahui 5 tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1955, kalau para robot pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Walt Disney untuk ditempatkan di taman hiburan mereka. Kemudian, karena perkembangan teknologi, para robot pun diproduksi secara massal untuk membantu pekerjaan manusia, namun cenderung menggantikan manusia di berbagai bidang. Tanpa diduga, beberapa tahun kemudian, para robot yang ditenagai kecerdasan buatan tersebut mulai memberontak, dan uniknya mereka menuntut hak kepada pemerintah agar manusia tidak melakukan eksploitasi berlebihan. Mereka pun bersatu untuk melakukan demo di seluruh dunia yang dipimpin oleh robot kacang yang ini. Namun pemerintah langsung menolak aspirasi tersebut. Kemudian singkat cerita, perang antara umat manusia dan robot pun pecah, sehingga siapapun yang masih memiliki robot akan dicap sebagai pengkhianat dan dianggap sudah melanggar hukum. Beberapa bulan perang itu terjadi, seorang tentara bernama John yang ada di garis terdepan memberitakan kalau perang ini sangatlah sulit untuk dimenangkan oleh umat manusia. Hal tersebut dikarenakan fisik robot yang memiliki keunggulan dibanding manusia, sehingga dalam 2 tahun ini, umat manusia selalu mengalami kekalahan beruntun. Tanpa diduga, Ethan yang merupakan pendiri sebuah perusahaan teknologi swasta yang bernama Centre, muncul dengan penemuan canggihnya yang disebut Neurocaster. Perangkat yang diaplikasikan di kepala tersebut berfungsi untuk menghubungkan otak manusia dengan robot khusus yang disebut drone, yang nantinya mereka bisa berperang tanpa harus kehilangan nyawa. Penemuan itu pun membuat umat manusia mulai mendapat kemenangan pertamanya, dan dalam waktu 2 minggu saja, para robot bisa dikalahkan sepenuhnya. Mr. Peanut signed the Treaty of Surrender. Setelah Komandan Bradbury dinobatkan sebagai pahlawan dalam perang ini, terlihat robot kacang bertemu koalisi antar negara yang dipimpin oleh Presiden Clinton untuk mengakui kalau pihak robot sudah menyerah. Kemudian 6.000 robot yang masih tersisa itu diasingkan di sebuah penjara terbuka yang terletak di tengah gurun, yang disebut zona eksklusi dan dikelilingi tembok tinggi. Beberapa waktu setelah perjanjian itu dilaksanakan dengan damai, Ethan merilis versi mini dari Neurocaster yang bisa digunakan untuk warga sipil. Perangkat tersebut pun memungkinkan warga biasa untuk mengoperasikan drone, bahkan dengan tambahan fitur 2 kesadaran, di mana penggunanya bisa bekerja sekaligus bermain di waktu yang bersamaan. Kemudian di tahun 1994, Michelle yang sedang berada di sebuah rumah terlihat berusaha melepas gelang pelacak, namun pria tua bernama Ted muncul dengan menggunakan drone-nya. Diketahui kalau Ted merupakan ayah angkat Michelle yang sengaja mengadopsinya dari panti asuhan demi mendapat kucuran dana dari pemerintah. Namun karena Michelle selalu kabur dari beberapa orang tua asuhnya terdahulu, Ted pun memakaikannya gelang pelacak agar sumber pendapatannya tetap mengalir. Setelah menghardik Ted yang sering membeli barang dari zona eksklusi yang sebenarnya ilegal, Michelle pun kemudian berangkat ke sekolah. Tanpa diduga, semua murid menggunakan Neurocaster untuk belajar, bahkan si guru memanfaatkan drone untuk mengajar di kelas tersebut. Namun karena Michelle menolak untuk memakai perangkat itu, kepala sekolah pun memanggilnya, yang kemudian diketahui kalau ternyata orang tua dan adiknya sudah tewas akibat kecelakaan mobil. Setelah kepala sekolah menjelaskan kalau sistem pendidikan di sini wajib menggunakan Neurocaster, Michelle tetap menolak dan kemudian pulang.
Di malam harinya, Michelle memimpikan kecelakaan mobil yang menewaskan keluarganya dan kembali teringat kalau ia sempat dirawat di sebuah rumah sakit. Tanpa diduga, ia bangun setelah mendengar suara aneh yang berasal dari luar, dan saat memeriksanya, Michelle melihat sebuah mata yang besar yang membuatnya langsung kabur. Ia pun mencoba memberitahu Ted, namun karena pria itu masih sibuk di tempat lain, Michelle pun terpaksa bersembunyi di bawah kasur. Tanpa diduga, makhluk tersebut yang ternyata robot langsung menemukannya, dan Michelle mendapati kalau si robot berbentuk karakter Cosmo. Dalam keadaan sangat ketakutan, ia pun memaksa agar Cosmo segera pergi, namun si robot berusaha memberitahu sesuatu lewat gerakan tangan. Menyadari kalau ada kerusakan pada robot tersebut, Michelle pun mengencangkan baut yang terlepas di kepala Cosmo, dan akhirnya si robot bisa bersuara walau hanya mengucapkan beberapa kata. Tanpa diduga, setelah itu, Cosmo mengambil foto Michelle yang sedang bersama adiknya dan menunjuk wajah Chris yang mengisyaratkan kalau si robot adalah Chris. Michelle yang tidak mempercayainya, langsung menendang Cosmo ke arah lemari yang membuat suara gaduh, sehingga Ted masuk untuk memeriksa. Di saat Michelle mengaku kalau dirinya sempat membangunkannya tadi, Ted tidak percaya dan kemudian mendorongnya ke arah Cosmo, yang tanpa diduga, Cosmo melakukan gerakan jari yang biasa ditunjukkan oleh adiknya. Namun setelah itu, Cosmo gantian mendorong Ted yang membuat perkelahian keduanya tidak bisa dihindari, dan kemudian pria itu menghubungi polisi. Tanpa diduga, saat Ted berbicara dengan polisi, Michelle menyetrumnya dari belakang sampai Ted pingsan, dan segera masuk ke mobil, sambil Cosmo melepaskan gelang pelacaknya. Namun setelah Ted sadar dan menggunakan drone-nya, Michelle langsung kabur, dan untungnya berhasil menjatuhkannya dari atas mobil. Beberapa jam perjalanan, mobil tersebut terpaksa berhenti setelah bannya bocor, dan saat Michelle membuka bagasi belakang, ia mendapati kalau ban cadangannya juga rusak. Di saat bingung ingin kemana lagi, Michelle berbicara dengan Cosmo untuk memastikan dugaannya, sehingga Cosmo mengungkapkan kalau Chris masih hidup dan berada di sebuah tempat. Setelah menunjuk logo perusahaan Sentre, Cosmo mengisyaratkan kalau dokter berkacamata mengetahui tubuh Chris berada, yang membuat Michelle mengingat kalau dokter yang merawatnya saat kecelakaan juga mengenakan kacamata. Namun dokter yang bernama Amy tersebut, sebelumnya dengan jelas menyatakan pada Michelle kalau Chris sudah tewas akibat luka parah, namun Cosmo tetap memaksa agar Michelle menemui si dokter yang berada di zona eksklusi. Dari info peta yang diberikan oleh Cosmo, Michelle berpikir kalau mereka harus menyiapkan senjata jika ingin masuk ke wilayah berbahaya tersebut, sehingga ia langsung memeriksa paket ilegal yang biasa Ted pesan. Setelah mendapati kalau Ted selalu menerima paket dari kota lain, keduanya pun memutuskan ke alamat tersebut dan berharap kalau si penjual bisa memberitahu cara masuk ke zona eksklusi. Beberapa waktu perjalanan dengan menumpang kereta barang, keduanya turun untuk membeli makanan di sebuah tempat, dan kemudian Michelle memperhatikan kendaraan misterius yang ini. Saat mengintip dari balik tempat sampah, si pengemudi turun yang ternyata adalah John yang merupakan mantan tentara, dan Michelle mengetahui kalau John sedang menjual senjata ilegal. Setelah pembeli yang menggunakan drone datang dan memeriksa isi paketnya, tanpa diduga si pembeli malah curang dengan menodongkan pistol ke arah John, agar barangnya bisa diperoleh secara gratis. Namun John yang sudah siap dengan segala kemungkinan, langsung menjatuhkan si pembeli dengan sengatan listrik yang ternyata berasal dari robot miliknya yang bernama Herman. Drone yang dipakai si pembeli pun langsung John ambil, dan tak lupa motornya yang juga masih bernilai untuk dijual. Di saat John sedang tidak memperhatikan bagasinya yang masih terbuka, Michelle dan Cosmo memutuskan untuk menyelinap masuk, dan berharap kalau kendaraan tersebut bisa membawanya ke zona eksklusi. Sementara di sisi lain, Kolonel Bradbury menemukan mobil Ted yang kemarin bocor, dan menelusuri keberadaan Michelle untuk menangkap Cosmo yang telah menyerang manusia. Keesokan harinya, John sampai di sebuah pergudangan tersembunyi miliknya yang ada di dekat zona eksklusi, dan kemudian memindahkan semua barang di bagasi ke dalam gudang tersebut. Di saat John dan Herman berdebat, Michelle dan Cosmo yang ternyata bersembunyi di box yang dibawa masuk, dan kemudian keluar yang tanpa diduga John mengetahui keberadaan keduanya. Dengan todongan pistol listrik, Michelle mengaku kalau dirinya ingin masuk ke zona eksklusi, sehingga John langsung merasa aneh karena wilayah tersebut sangat berbahaya bagi manusia. Di tengah perbincangan, tanpa diduga Bradbury masuk ke gudang tersebut dan membuat semuanya bersembunyi, namun Bradbury dengan mudah menemukan mereka. Setelah menyatakan kalau gudang ilegal ini akan disita dan Cosmo akan dinonaktifkan, Herman muncul untuk menyetrum Bradbury. Dengan refleksnya yang bukan kaleng-kaleng, ia langsung berlindung menggunakan tubuh John, sehingga John lah yang harus terkena setruman dan kemudian membalas dengan pistol merahnya yang canggih. Di saat Herman dan Cosmo terpojok, Michelle muncul sambil menyerang menggunakan alat pemadam, namun kembali dengan mudah ditangkis.
Setelah lampu di gudang tersebut sengaja dimatikan, John sadar dan langsung menembaki Bradbury, namun tidak berefek apapun karena drone Bradbury berbahan standar militer. Tanpa diduga, saat John terpojok, Michelle dan Cosmo muncul untuk mengalihkan perhatiannya, sambil mengaku kalau dirinya menyerah dan siap ditangkap. Di saat Bradbury mendekat ke arah keduanya, Herman menurunkan alat berat yang membuat Bradbury sulit bergerak, dan kemudian semuanya berniat kabur menggunakan kereta tambang. Namun karena John terlalu lama mencari kunci untuk menyalakan mesinnya, Bradbury keburu bebas dari alat berat dan kemudian langsung menghancurkan kereta tersebut. Di saat ia akan menembak Cosmo, Herman muncul dan menjatuhkan pistol merahnya, yang kemudian langsung bekerja sama dengan Cosmo untuk menghentikannya. Michelle yang entah dari mana menemukan kendaraan ini, langsung menabrak Bradbury hingga drone-nya tertimbun reruntuhan batu, yang akhirnya membuat mereka bisa kabur. Namun setelah keluar, John panik saat menyaksikan kalau satu-satunya akses sudah tertimbun sepenuhnya, karena ternyata mereka berada tepat di dalam zona eksklusi. Di wilayah yang terbilang sangat berbahaya bagi manusia itu, mereka pun langsung bersembunyi, manakala terdengar suara menakutkan, dan melihat beberapa robot pemulung yang sedang berkelahi. Kemudian saat John melihat kesempatan, ia pun keluar dan menghajar robot tersebut, sampai akhirnya mereka bisa masuk ke gudang John lainnya yang ada di sana. Setelah Herman mengoperasikan tubuh robot yang lebih besar, Michelle meminta bantuan John agar mengantarnya ke tempat Dr. Amy, yang kemudian diiyakan, dan mereka pun berangkat dengan memanfaatkan bodi mobil. Beberapa waktu perjalanan sebelum memasuki pusat zona eksklusi, mereka melihat banyak bangkai robot di sepanjang jalan, sambil John menceritakan awal pertemuannya dengan Herman. Tanpa diduga, sewaktu perang, pasukan John berhasil ditaklukkan oleh para robot, dan di saat ia akan dihabisi, Herman muncul menyelamatkannya setelah melihat John mengaku sudah menyerah. Namun di saat tim pusat menemukannya, Herman malah ingin dihancurkan, dan karena hal tersebutlah, John dan Herman memutuskan untuk kabur bersama-sama. Kemudian di sisi lain di perusahaan Sentre, Ethan terlihat sedang menguji coba fitur Neurocaster-nya yang terbaru, di mana ia sedang bersama ibunya yang sudah lama meninggal. Namun karena masih belum sempurna, karakter ibunya pun mengalami gangguan, sehingga ia langsung melepas perangkat tersebut dan memaki ilmuannya agar segera memperbaiki sistemnya. Di saat itu, ia juga diinfokan kalau robot Cosmo yang kabur memiliki setengah dari kesadaran Chris, sehingga layanan Neurocaster akan terganggu dalam 3 hari jikalau kesadaran Chris tidak dikembalikan 100%. Tak ingin jaringan Neurocaster-nya padam sepenuhnya, Ethan pun memutuskan untuk mencari Cosmo secepatnya. Kemudian, Ethan menghubungi Bradbury melalui ruang virtual yang sudah diciptakan perusahaannya untuk meminta agar Cosmo tidak dinonaktifkan dan menyerahkan robot tersebut kepadanya. Setelah itu, Bradbury menyalakan lagi drone-nya yang kemarin tertimbun untuk segera melakukan penangkapan terhadap Cosmo. Sementara itu di sisi lain, tim John sampai di sebuah mall yang sudah terbengkalai dan berniat masuk ke sana untuk mencari makanan. Tanpa diduga, mereka dilempari kulkas yang membuat Herman langsung putar balik, namun mereka terus diserang hingga berhasil dikepung. Para robot yang berasal dari mall pun langsung membawa mereka untuk diinterogasi dan ternyata tempat tersebut dipenuhi oleh banyak robot lainnya. Bahkan, terdapat robot raksasa di luar yang memperhatikan mereka dari atas sehingga membuat suasana menjadi lebih tegang. Namun tanpa diduga, robot kacang muncul dan meminta maaf karena sudah menangkap mereka setelah mengira kalau tim John adalah robot pemulung yang ingin berbuat jahat. Di saat Michelle menjelaskan maksud dan tujuannya di zona eksklusi ini, si kacang menginfokan kalau Dr. Amy pernah masuk ke sini, namun segera diusir, sehingga ia tidak mengetahui keberadaannya sekarang. Kemudian Michelle yang ingin segera lanjut mencari Dr. Amy, dihentikan oleh John agar berangkat besok saja, karena perjalanan malam hari sangatlah berbahaya di wilayah ini. Setelah menyetujui saran tersebut, Michelle kembali mengingat masa lalunya dengan Chris, dan di saat kesedihannya memuncak, Cosmo menenangkannya sambil memutar film kartun favorit adiknya. Michelle yang sudah percaya sepenuhnya kalau Cosmo memiliki kesadaran Chris, kemudian menikmati film tersebut berdua, dan tanpa diduga, para robot lainnya juga ikut bergabung dengan mereka. Kemudian sebelum tidur, robot pos ini masuk untuk menyerahkan surat titipan Dr. Amy yang ditujukan pada Chris, sehingga Cosmo langsung angkat tangan dan surat tersebut diberikan kepadanya. Dalam isi surat terdapat alamat dan sebuah pesan penting kalau Dr. Amy akan menunggunya di sana, namun anehnya, alamat tersebut berada di area yang dipenuhi oleh robot pemulung. Di saat bingung karena terlalu berbahaya masuk ke sana, si kacang muncul dan bersedia menemani mereka bersama pasukannya, walau John tidak yakin akan kemampuan para anggota si kacang. Tanpa diduga, pada pagi hari, Bradbury sudah sampai di mall dan mendapati kalau tim John akan segera berangkat, yang kemudian langsung ia buntuti.
Beberapa jam menempuh perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di alamat yang diberikan oleh Dr. Ami, yang ternyata bertempat di bekas taman hiburan. Michelle yang melihat sebuah rumah misterius, berpendapat kalau mereka harus ke sana, namun tanpa diduga, para robot pemulung muncul untuk melakukan serangan. Walau si kacang berusaha berkomunikasi dengan mereka, namun robot pemulung tidak menggubris, sehingga perkelahian pun tidak bisa dihindari. Setelah tim John terpojok ke rumah misterius, Michelle mendapati kalau pintunya palsu sementara para robot pemulung semakin mendekat, yang membuat mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Namun tanpa diduga, lampu taman menyala diiringi suara musik yang sangat keras, dan api menyembur yang membuat semua robot pemulung mundur dari rumah. Tiba-tiba, bagian bawah rumah terbuka, dan menyebabkan tim John terjerembab, yang ternyata mereka menemukan Dr. Ami di sana. Cosmo pun kemudian menunjukkan surat yang dibuat olehnya, dan di saat itu, Michelle langsung memaksa Dr. Ami untuk memberitahu keberadaan adiknya. Mendapat pertanyaan itu, Ami pun menyampaikan kalau Chris ada di laboratorium perusahaan Sentre bagian pusat, dan menerangkan kalau Chris memiliki keistimewaan pada otaknya. Keistimewaan tersebut berguna untuk menjalankan semua layanan Neurocaster, dan dengan kata lain, berkat kecerdasan Chris lah perang dengan robot bisa dimenangkan. Kemudian karena perusahaan Sentre tidak pernah meminta persetujuan siapapun untuk menggunakan otak Chris, Dr. Ami pun meminta maaf karena telah berbohong pada Michelle dengan menyatakan kalau Chris sudah meninggal. Untuk memperjelas ucapannya, Ami menyalakan komputer yang memiliki duplikat kesadaran dirinya dan menunjukkan video Chris yang sedang berada di laboratorium sewaktu Dr. Ami memimpin penelitian tersebut. Ternyata akibat kecelakaan mobil, Chris sudah koma secara permanen, sehingga perusahaan Sentre menghubungkan otaknya dengan jaringan Neurocaster, yang akhirnya membuat penelitian itu bisa berhasil. Dr. Ami pun secara tegas mengungkapkan kalau nyawa Chris hanya bergantung pada alat bantu medis, di mana kalau alat tersebut dilepas, maka Chris akan mati sepenuhnya. Tanpa diduga 1 tahun kemudian, Chris bangun sehingga Ami berniat untuk melepasnya dari alat yang menghubungkan otak Chris dengan jaringan Neurocaster perusahaan, namun Ethan melarang dan mengancam akan membunuhnya. Setelah yakin kalau proyek ini tidak berperi kemanusiaan, Ami pun memutuskan kabur dari laboratorium, namun sempat mentransfer 50% kesadaran Chris ke robot Cosmo. Tanpa diduga, Bradbury sudah sampai di rumah tersebut dan langsung masuk, namun Ami sudah menyiapkan jebakan untuk tamu yang tak diundang. Di saat lampu dipadamkan, si kacang mendorong Bradbury ke magnet listrik, yang membuat Bradbury tersetrum walau berhasil melepaskan diri. Perkelahiannya dengan robot kacang pun terjadi cukup singkat, mengingat pengalaman Bradbury dalam perang sebelumnya, sehingga si kacang harus mengalami kerusakan. Setelah John dan yang lain memanfaatkan kesempatan untuk kabur, tanpa diduga pasukan Ethan yang menggunakan drone muncul dan langsung memaksa mereka untuk menyerah. Get ready. Namun untungnya, pasukan si kacang datang tepat waktu untuk menjatuhkan mereka, sehingga Ethan memerintahkan agar semuanya dihabisi kecuali Cosmo. Di saat Cosmo mengalihkan perhatian salah satu drone, Michelle muncul dari belakangnya dan langsung menembak menggunakan senapan paintball, hingga si drone buta dan menabrak atap. Kemudian setelah Dr. Ami mengalahkan drone lainnya, ia mengarahkan tim John untuk kabur ke jalur rahasia, sementara yang lain berusaha menyibukkan pasukan Ethan. Di sisi lain, Bradbury yang kesabarannya sudah habis, langsung merusak bagian atas si kacang, hingga terjatuh begitu saja. Tanpa diduga, sebelum tim John menjauh, Bradbury muncul dan langsung memberi tembakan peringatan, yang membuat Ami pasang badan sebelum meminta yang lain untuk bersembunyi. Dr. Ami yang yakin kalau Bradbury tidak akan menghabisi manusia, menantang sang kolonel namun tanpa diduga, anggota Ethan lah yang menembaknya hingga si dokter harus tewas. Kemudian setelah Cosmo berhasil ditangkap dan dibawa, Bradbury terlihat menyesal sudah menghabisi manusia, sehingga ia memutuskan untuk tidak menahan Michelle yang sedang dicengkram. Di pagi harinya, tim John kembali ke mall, dan mendapati kalau tempat tersebut sudah berantakan, sementara Cosmo terlihat sedang dibawa ke laboratorium pusat. Dengan rencana mengembalikan kesadaran Chris yang ada di tubuh Cosmo, Bradbury menyadari kalau Ethan sudah membohonginya, karena ternyata Cosmo bukanlah robot biasa. Di sisi lain, John memberitahu Michelle kalau dirinya siap membantu untuk mendapatkan Chris kembali, sehingga Michelle mendapat ide untuk meminta saran pada robot yang memiliki kesadaran Dr. Ami. Setelah diinfokan kalau tubuh Chris ada di laboratorium Sentre pusat, robot Ami menjelaskan kalau Chris mati, maka jaringan Neurocaster pun juga ikutan mati. Di saat si kacang menyatakan kalau ia tidak bisa membantu karena terikat dengan perjanjian damai, namun Michelle menganggap merekalah yang melanggar perjanjian duluan dengan masuk dan menyerang ke zona eksklusi. Hal tersebut membuat perjanjian damai sudah tidak berlaku, sehingga tim John dan pasukan kacang pun berangkat untuk menyelamatkan Chris.
Kemudian setelah sampai di laboratorium Sentre, Herman melempar mobil hingga membuat kekacauan di tempat tersebut, sehingga Ethan memerintahkan pasukannya untuk mengendalikan keadaan. Di saat pasukan Ethan mengejar Herman, Michelle dan robot Amy menyelinap masuk, sementara pasukan John bertarung di luar. Ethan yang melihat pasukannya mulai terpojok, langsung memakai Neurocaster untuk mengendalikan drone tercanggih dan dengan mudah menjatuhkan beberapa robot yang ada di depannya. Sementara Michelle dan robot Amy yang sudah berhasil mengusir para ilmuwan, menemukan Chris dan robot Amy mengatakan kalau Michelle perlu memakai helm Neurocaster untuk berkomunikasi dengan adiknya. Di sisi lain, Bradbury yang akan menghabisi robot kacang tanpa diduga sadar kalau Ethan sudah bertindak tidak manusiawi, sehingga dirinya keluar dari misi ini dan kemudian melepas perangkat tersebut. Michelle yang akhirnya memutuskan untuk memakai Neurocaster bertemu dengan Chris di kesadaran milik adiknya dan dijelaskan kalau ia akan mati jika Michelle mencabut alat bantu medisnya. Tanpa diduga, Chris yang ternyata bosan dengan keadaan ini, walau dirinya bisa menonton film kartun Cosmo, memutuskan agar Michelle mencabut alat bantunya. Sementara itu di luar, Herman terpaksa keluar dari tubuh besarnya yang rusak, namun ia tetap mendapat serangan hingga membuatnya mati. Kemudian setelah Michelle memeluk Chris untuk terakhir kalinya, ia pun mematikan alat bantu medis sang adik, yang membuat layanan Neurocaster pun berhenti sepenuhnya. Walau berhasil meraih kemenangan, John sedih dengan kepergian Herman, namun tanpa diduga, Herman yang asli berada di tubuh yang kecil ini. Sementara di sisi lain, kekacauan mulai terjadi di seluruh dunia akibat padamnya layanan Neurocaster, mengingat kalau sebagian besar manusia sudah tergantung dengan teknologi tersebut. Kemudian berita penangkapan Ethan pun muncul di televisi, setelah pemerintah mengetahui kalau perusahaan Sentre melakukan eksperimen dengan menggunakan manusia tanpa persetujuan siapapun. Pemerintah pun mencabut peraturan mengenai larangan untuk memiliki robot, sementara Michelle dan John mengajak agar umat manusia memulai kehidupan baru dalam beraktivitas secara nyata. Di sisi lain, robot Cosmo yang seharusnya ikutan mati setelah Chris tiada, tanpa diduga aktif yang menunjukkan kalau Michelle bisa bertemu lagi dengan adiknya, walau dalam bentuk robot. Terima kasih sudah menonton 46 Movies, jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.